Pertama, kita buat bubur mutiara dulu ya. Ini sagu mutiara 75 gram, masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk lalu beri pewarna makanan sekitar 3-4 tetes atau sesuai selera. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah, ini kita rebus selama 10 menit. Setelah direbus selama 10 menit, kita aduk-aduk dulu. Ini belum matang ya. Matikan kompor, lalu ditutup lagi. Ini kita biarkan selama 30 menit. Ini sagu mutiaranya sudah aku diamkan selama 30 menit ya. Ini masih ada putih-putihnya. Kemudian kita akan rebus lagi sampai mendidih. Ini sudah mendidih, aku aduk-aduk lagi. Kemudian tutup pancinya, kita rebus selama 7 menit ya. Setelah 7 menit seperti ini, aku tambahkan gula pasir 3 sendok makan, garam setengah sendok teh, aduk-aduk. Kalau sudah rata, ini kita tutup lagi pancinya dan kita biarkan selama 30 menit ya. Setelah kita diamkan selama 30 menit, bubur mutiaranya sudah matang sempurna ya, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita rebus ketan hitam sebanyak 150 gram yang sudah aku cuci bersih. Ini nggak perlu direndam ya. Lalu kita masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter. Aduk-aduk. Kalau sudah, ini kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita buka tutupnya. Lalu diaduk-aduk lagi. Ini juga belum matang, jadi proses memasaknya sama ya seperti sagu mutiara tadi. Kita matikan kompor dan ditutup selama 30 menit. Lanjut, ini ketan hitamnya sudah kita diamkan selama 30 menit ya. Seperti ini, airnya sudah mengering. Kita aduk-aduk. Lalu tambahkan santan cair sebanyak 400 ml. Aduk-aduk. Kita hidupkan kompor, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, ini kita tutup pancinya, kita rebus dengan api sedang cenderung kecil selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita aduk-aduk lagi. Ini sudah matang. Sekarang aku akan tambahkan gula pasir 100 gram, garam seperempat sendok teh. Aduk-aduk supaya buburnya kental. Ini aku tambahkan tepung maizena 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air. Untuk kekentalannya boleh disesuaikan ya. Kalau teman-teman mau lebih kental boleh ditambah aja tepung maizenanya. Ini aku pakai 1 sendok makan aja. Aduk cepat seperti ini. Nah, ini sudah mengental. Matikan kompor dan kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan buat kuah santannya ya. Ini santan sebanyak 500 ml. Kekentalannya boleh sedang, boleh juga kental, sesuai selera aja. Tambahkan garam setengah sendok teh, tepung maizena 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Aku sisihkan dulu, kemudian ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan maizena, aduk cepat. Ini kita rebus lagi sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Lanjut, sekarang kita buat bubur candilnya. Ini tepung ketan 250 gram, aku tambahkan setengah sendok teh garam, aduk-aduk. Lalu jus pandan dan daun suji sebanyak 50 ml, aku tambahkan air panas menjadi 200 ml, jadi airnya ini hangat ya. Aku masukkan secara bertahap.
Supaya hijaunya lebih cantik, aku tambahkan pewarna hijau kira-kira 2 atau 3 tetes sesuai selera aja. Aku masukkan semua. Supaya cepat, ini aku akan uleni menggunakan tangan ya, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Uleni hingga kalis dan mudah dibentuk. Ini sudah kalis, sekarang akan kita bentuk ya. Aku siapkan piring, lalu aku taburi dengan tepung ketan aja. Lalu ini kita bulet-buletin seperti ini. Untuk besarnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hingga semua adonannya habis ya. Seperti ini sudah selesai semua aku bulat-bulatkan. Sekarang kita akan rebus. Siapkan air mendidih sebanyak 700 ml. Kemudian masukkan bulat-bulatannya ini, aku masukkan semua. Aku aduk-aduk sebentar, lalu kita tutup dan tunggu dulu hingga semua candilnya mengapung ya. Selanjutnya siapkan tepung beras 1 sendok makan, tepung ketan 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air. Aduk-aduk, kalau sudah kita sisihkan dulu. Ini candilnya sudah mengapung, artinya sudah matang. Aku aduk-aduk dulu. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 175 gram. Aduk-aduk. Lanjut, tambahkan santan instan 1 bungkus. Jus pandan dan daun suji 100 ml. Aduk-aduk. Supaya lebih cantik warna hijaunya, aku tambahkan pewarna hijau. Ini sesuai selera ya. 1 sendok teh, dicoba dulu, kalau kurang boleh ditambah. Lanjut, aku masukkan larutan tepung beras dan tepung ketan yang kita sisihkan tadi. Aduk cepat seperti ini. Aku mau hijaunya yang pekat, jadi aku tambahkan pewarna hijau. Supaya warna hijaunya juga cantik, tambahkan pewarna coklat. Ini sesuai selera aja ya, kira-kira 3-4 tetes. Aduk seperti ini. Nah, hijaunya jadi cantik ya seperti ini. Untuk tingkat hijaunya disesuaikan aja dengan pewarna hijau ditambah pewarna coklat ya, sesuai selera aja. Nah, menurut aku hijaunya seperti ini sudah. Matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat bubur sumsumnya ya. Ini tepung beras 80 gram, garam setengah sendok teh, santan encer 800 ml. Ini aku masukkan bertahap ya, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, aku masukkan semuanya. Lalu hidupkan kompor. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Jadi ini harus terus diaduk supaya bubur sumsumnya nggak menggumpal. Setelah mendidih, bubur sumsumnya jadi mengental dan meletup-letup ya seperti ini. Matikan kompor dan angkat.
Untuk penyajiannya aku menggunakan styrofoam yang dilapisi dengan daun pisang, lalu ambil bubur ketan hitamnya kira-kira 1 centong. Tapi teman-teman boleh juga kalau mau pakai cup atau pakai mangkok, sesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing aja ya. Selanjutnya aku tambahkan bubur candil pandannya. Selanjutnya di bagian tengahnya aku beri bubur sumsum. Ini bubur mutiara. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Terakhir kita lengkapi dengan kuah santan. Kuah santannya dimasukkan ke dalam plastik klip ya, seperti ini. Nah, lakukan hingga selesai. Ini dia bubur grendul pandan sujinya sudah jadi. Ini tampilannya cantik banget, rasanya juga enak, kenyal, manis, legit, gurih. Pokoknya ini enak banget. Kalian wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Pertama, siapkan ubi ungu seberat 200 gram. Ini aku timbang setelah dibuang kulitnya ya. Kemudian kita kukus hingga empuk. Selagi panas, haluskan. Aku menggunakan gelas seperti ini. Setelah halus, aku tambahkan garam setengah sendok teh, tepung tapioka atau tepung sagu 120 gram. Lalu ini akan kita uleni. Aku menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Tambahkan air kira-kira aja secukupnya sampai adonan kalis dan mudah dibentuk. Aku tambah lagi air, jadi total air yang aku gunakan 100 ml ya, atau nanti disesuaikan aja, yang penting sampai mudah dibentuk dan kalis. Selanjutnya siapkan wadah, ini aku taburi tepung tapioka supaya enggak lengket. Kemudian kita ambil adonan secukupnya aja, bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lanjut, rebus air sebanyak 700 ml hingga mendidih, kemudian masukkan candil yang sudah kita bulat-bulatkan. Ini aku aduk dulu sebentar, kemudian kita rebus sampai candilnya mengapung, aku tutup ya. Selanjutnya, siapkan tepung beras 1 sendok makan, tepung ketan 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air sampai tercampur rata. Kalau sudah, sisihkan dulu. Ini sudah mengapung. Tambahkan gula pasir 170 gram, santan instan 130 ml atau 2 bungkus kemasan 65 ml ya. Aduk-aduk. Supaya ungunya cantik, aku tambahkan pewarna makanan kira-kira 3-4 tetes atau sesuai selera. Masukkan larutan, tepung ketan dan tepung beras yang sudah kita larutkan tadi, aduk cepat supaya nggak menggumpal. Terakhir, tambahkan vanili setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa dimatikan kompornya ya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat ketan hijaunya ya. Ini beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah aku cuci bersih. Tambahkan garam 1 sendok teh, santan 350 ml, jus pandan dan daun suji 150 ml. Aduk-aduk. Lalu hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sampai santannya menyusut dan meresap ke dalam ketannya ya, seperti ini. Ini sudah menyusut.
Matikan kompor. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu kita masukkan ketan yang sudah kita aron tadi. Selanjutnya ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang ya. Setelah kira-kira 15 menit, ini aku buka kukusannya tapi belum matang ya. Kita aduk sesekali, tujuannya supaya ketannya matangnya merata. Kalau sudah rata seperti ini, tutup lagi, kita masak lagi ya sampai matang. Nah, ini sudah 30 menit. Aku aduk lagi, ketannya sudah matang, matikan kompor dan diangkat. Selanjutnya ketannya aku masukkan ke dalam cup ya. Ini aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Kita masukkan kira-kira aja secukupnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, aku akan buat bubur sumsumnya ya. Ini tepung beras 35 gram, tepung maizena 15 gram, santan, ini kekentalan sedang ya, sebanyak 600 ml. Aku masukkan bertahap, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan sisa santannya, aduk-aduk. Tambahkan daun pandan 1 lembar. Lalu hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya bubur sumsumnya enggak bergumpal. Nah, ini kita aduk terus. Kalau sudah mengental dan meletup-letup, matikan kompor lalu dimasukkan ke dalam botol ya, supaya nanti kita mudah menuangkannya. Sekarang ini aku akan masukkan bubur candilnya ke dalam cup di samping ketan hijaunya, masukkan secukupnya aja. Terakhir aku tambahkan bubur sumsumnya. Jadi bubur sumsumnya kalau kita masukkan ke dalam botol seperti ini, kita mudah ya menuangkannya, atau boleh juga pakai plastik segitiga sesuai dengan stok teman-teman di rumah aja. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah benar-benar dingin, bisa kita tutup, tujuannya supaya buburnya nggak berembun dan lebih awet ya. Nah, ini dia ketan candilnya sudah jadi. Selain tampilannya yang cantik, warnanya cerah, rasanya juga enak banget ya. Bikinnya juga tadi mudah, gimana bisa ya. Pertama, kita buat candil pandannya dulu ya. Ini ubi kuning sebanyak 200 gram yang sudah aku kukus hingga empuk. Saat masih panas, langsung ya ini kita haluskan menggunakan garpu aja. Tambahkan tepung tapioka 120 gram, garam setengah sendok teh, jus pandan ini 50 ml. Aku aduk dulu menggunakan spatula.
Selanjutnya ini aku tambahkan pewarna hijau sebanyak 1 sendok teh, lalu kita uleni menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Untuk pewarna hijaunya boleh disesuaikan dengan selera, mau sebanyak apa dan sehijau apa. Selanjutnya tambahkan air. Untuk banyaknya air nanti disesuaikan ya, pokoknya ini kita pastikan adonannya sampai bisa kita bentuk, jadi dirasa-rasa aja. Yang penting sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk ya. Nah, seperti ini sudah, warna hijaunya juga sudah sesuai dengan yang aku mau. Kita akan bentuk ya, aku siapkan dulu piring, kemudian ini aku taburi dengan tepung tapioka. Lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Ini sudah selesai semua aku bulat-bulatkan. Selanjutnya siapkan air sebanyak 800 ml, kita rebus hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan candilnya. Lalu ini ditutup dan direbus sampai mengapung ya. Setelah mengapung, aku aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 175 gram, vanili bubuk kira-kira 1/4 sendok teh. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya siapkan tepung tapioka 2 sendok makan, kemudian ini kita larutkan dengan sedikit air, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan, dan ini sambil diaduk cepat ya supaya tepungnya nggak bergumpal. Kalau sudah tercampur rata dan mendidih seperti ini, matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat kuah santannya ya. Ini santan sebanyak 300 ml, kekentalannya sedang aja. Tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu ini kita masak, siapkan tepung maizena 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air, aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan sambil diaduk cepat supaya nggak bergumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor. Kita masukkan ke dalam botol supaya nanti mudah ya kita menuangkan ke dalam plastik, tapi ini jangan ditutup dulu, kita biarkan dulu ya hingga dingin. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat bubur sumsumnya ya. Ini tepung beras sebanyak 800 gram, garam setengah sendok teh, pandan 2 lembar, santan encer sebanyak 800 ml, ini aku masukkan bertahap, aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tidak ada yang menggumpal tepungnya, masukkan sisa santan. Lalu hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Jangan dilepas, pokoknya diaduk terus supaya bubur sumsumnya halus, nggak bergumpal, nggak mutung. Pokoknya kita aduk aja sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini sudah matang, sudah meletup-letup, matikan kompor. Agar mudah, aku menuangkan ke dalam cup. Ini bubur sumsumnya dimasukkan dulu ke dalam plastik segitiga, tapi ini sudah dalam keadaan hangat ya, nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Gunting ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian aku semprotkan ke dalam cup. Kalau mau dituang langsung boleh, tapi karena ini cupnya lumayan kecil, nggak terlalu besar, jadi aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya supaya mudah, nggak belepotan juga. Oh ya, cup yang aku gunakan ini cup ukuran 250 ml ya.
Sekarang ini aku siapkan plastik yang ada klipnya seperti ini, kemudian aku akan masukkan kuah santannya. Ini secukupnya aja, kira-kira 2 sendok makan ya. Lakukan sampai selesai. Sekarang ini aku akan masukkan bubur candilnya, dikira-kira aja banyaknya. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya. Lakukan juga sampai selesai. Kalau semuanya sudah dingin, nggak beruap lagi, boleh kita tutup. Supaya lebih cantik, ini aku lengkapi dengan stiker. Nah, ini dia bubur candil pandan kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Lihat dari tampilan dan warnanya aja udah seger banget, apalagi rasanya. Gimana bisa ya? Pertama, rebus air hingga mendidih sebanyak 1 liter, lalu masukkan sagu mutiara 75 gram, tambahkan pewarna makanan kira-kira 2 tetes. Ini kita aduk-aduk, lalu direbus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita aduk-aduk, tapi ini belum matang ya. Lalu matikan kompor, kita tutup, biarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini belum matang ya, masih ada putih-putihnya, nggak apa-apa, aduk-aduk dulu. Lanjut, kita rebus selama 7 menit, dimulai dari air mendidih ya ngitungnya. Setelah 7 menit, kita aduk-aduk lagi, matikan kompor, lalu kita tutup dan kita biarkan selama 30 menit ya. Ini sudah aku diamkan selama 30 menit, sudah matang sempurna. Kita tiriskan dan dicuci bersih dengan air mengalir. Seperti ini ya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan buat bubur candil ya. Ini tepung ketan sebanyak 250 gram, garam setengah sendok teh, air hangat sebanyak 200 ml. Kita masukkan bertahap. Ini nanti disesuaikan ya, pokoknya sampai adonannya mudah dibentuk dan kalis. Supaya cepat, aku uleni menggunakan tangan, tapi ini tangannya sudah aku cuci bersih ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bentuk. Aku siapkan piring, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan ya hingga semua adonannya habis.
Ini sudah selesai semua aku bentuk. Supaya nggak lengket, aku tambahkan sedikit tepung tapioka. Lanjut, rebus air sebanyak 1 liter. Tambahkan 2 lembar daun pandan, gula aren 250 gram, gula pasir 2 sendok makan. Kita aduk-aduk, lalu hidupkan kompor. Kita masak sampai gulanya larut ya. Selanjutnya ini tepung beras 1 sendok makan, tepung ketan 1 sendok makan. Kita larutkan dengan sedikit air. Sedikit aja, yang penting tepungnya larut. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Kembali ke air gula kita. Ini kita rebus sampai gulanya larut ya. Kalau sudah larut seperti ini, aku angkat dulu. Di panci yang sama, nih daun pandannya aku masukkan lagi, lalu kita masukkan air gula tadi. Ini disaring ya, supaya nggak ada kotorannya ikut masuk. Kita hidupkan kompor, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan candilnya. Ini aku aduk-aduk sebentar, lalu kita masak, ditutup ya sampai candilnya mengapung. Nah, ini sudah mengapung, artinya candilnya sudah matang ya. Ini tepung beras dan tepung ketan yang sudah kita larutkan tadi, aku aduk-aduk lagi ya supaya nggak ada yang menggumpal. Lalu kita masukkan sambil diaduk cepat supaya nggak ada yang menggumpal. Kita masak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, angkat dan kita sisihkan dulu. Sekarang aku akan buat kuah santannya. Ini santan kental 300 ml, tambahkan garam setengah sendok teh, aduk-aduk. Ini tepung maizena 1 sendok teh, aku larutkan dengan sedikit air. Aku sisihkan dulu. Ini kita hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung maizena, aduk cepat. Kita masak sampai mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, matikan kompor dan kita tunggu dulu hingga dingin ya. Ini aku masukkan ke dalam botol supaya nanti kita mudah menuangkannya. Nah, ini biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Lanjut, kita buat bubur sumsum ya. Ini tepung beras 80 gram, garam setengah sendok teh, air 650 ml. Ini aku masukkan bertahap ya. Kalau sudah rata, masukkan sisa air. Tambahkan santan instan 2 bungkus kemasan 65 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan jus pandan sebanyak 50 ml. Kalau dirasa warna hijaunya kurang, boleh ditambahkan pewarna hijau, kira-kira setengah sendok teh atau sesuai selera ya. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Hidupkan kompor. Kita masak ya dengan api sedang. Ini harus terus diaduk supaya buburnya nggak ada yang menggumpal. Jadi dari mulai kita pertama masak sampai nanti matang kira-kira 6-7 menit, ini diaduk terus ya sampai menggumpal seperti ini dan meletup-letup.
Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, angkat. Lalu kita tunggu dulu ya hingga hangat. Siapkan plastik segitiga. Ini aku masukkan sagu mutiaranya supaya nanti kita mudah ya masukkan ke dalam cup. Jadi aku masukkan dulu ke dalam plastik segitiga. Kemudian ini aku ikat. Siapkan lagi plastik segitiga, kemudian aku masukkan juga ini bubur sumsumnya. Kalau teman-teman mau disajikan pakai mangkok, nggak perlu pakai plastik segitiga ya, karena aku maunya di wadah cup-cup kecil supaya nggak belepotan. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga biar kita mudah ya menuangkannya. Ini aku ikat. Aku sisihkan dulu. Siapkan plastik klip. Ini aku akan masukkan kuah santannya ya. Kira-kira 2 sendok makan. Kuah santannya sudah dalam keadaan dingin supaya nggak mudah basi. Lakukan sampai selesai. Untuk penyajiannya aku siapkan cup ini 200 ml, kemudian aku semprotkan bubur sumsumnya. Ini disesuaikan dengan selera ya, dikira-kira aja mau sebanyak apa. Lanjut aku semprotkan juga sagu mutiaranya di tengahnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Terakhir kita tambahkan bubur candilnya. Seperti ini. Hasilnya cantik banget ya. Lakukan juga sampai selesai. Nah ini dia bubur serintilnya sudah jadi. Untuk penyajiannya tinggal kita nikmati bersama kuah santan. Ini rasanya enak banget, pokoknya lengkap, ada manisnya, ada gurihnya, lembut juga, kenyal juga, pokoknya ini enak banget, recommended. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin pisang ungu bubur candil. Ini cocok sekali ya untuk cemilan, untuk ide jualan nanti di bulan Ramadan. Bikinnya juga mudah, pokoknya ini enak banget. Kalian wajib cobain ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku akan buat pisang ungunya dulu ya. Ini ubi ungu sebanyak 100 gram yang sudah aku kukus hingga empuk. Lalu aku haluskan. Ini masih dalam keadaan panas ya supaya mudah menghaluskannya. Atau boleh juga kalau teman-teman mau di blender supaya lebih cepat juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya aku tambahkan tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, tapi ini aku masukkan 2 sendok makan dulu ya, sisanya kita sisihkan dulu. Garam setengah sendok teh, gula pasir 25 gram, santan 350 ml, ini aku masukkan bertahap ya. Supaya ungunya cantik, ini aku tambahkan pewarna ungu 3 tetes, tapi ini opsional ya, kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Aduk lagi sampai tercampur rata.
Selanjutnya siapkan teflon, lalu masukkan adonannya. Ini kita saring supaya adonannya lembut. Kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai adonannya menggumpal. Kalau sudah menggumpal seperti ini, tambahkan margarin setengah sendok makan. Kebetulan aku punya butter, jadi aku pakai butter ya. Teman-teman boleh kalau mau ada butter, tapi kalau nggak ada, margarin juga nggak apa-apa. Ini kita aduk sampai adonannya menyatu ya dengan margarinnya. Kalau sudah, masukkan sisa tepung tapioka tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Ini sudah rata dan sudah kalis, sudah siap untuk kita bentuk. Untuk isiannya, ini aku menggunakan pisang uli ya, yang sudah benar-benar matang, kemudian kita kukus hingga empuk. Tapi teman-teman boleh juga kalau menggunakan pisang raja, yang penting pisangnya sudah dalam keadaan matang ya, supaya nanti hasilnya enak dan manis. Sekarang akan aku bentuk, ini aku siapkan talenan, yang aku beri lapis plastik, ini plastik sekiloan ya, yang sudah aku belah. Kemudian ambil adonan secukupnya aja. Lalu ini aku ratakan menggunakan tangan aja ya, seperti ini. Teman-teman boleh juga kalau mau menggunakan rolling pin. Kalau sudah rata, ambil satu pisang, kemudian letakkan di tengah dan dibentuk seperti ini. Langsung dibalik, dan ini nggak perlu dipegang-pegang bagian tengahnya supaya hasilnya mulus. Cukup ujungnya aja kita bentuk menyerupai tangkainya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan biar nanti di rumah bisa dipraktekkan. Nah, seperti ini aja, nggak usah dipegang-pegang bagian tengahnya, jadi dia tetap mulus ya. Nah, seperti ini cantik banget ya. Langsung aja ini aku letakkan di kukusan. Kukusannya sudah aku alasi dengan kertas roti, yang aku olesi minyak tipis-tipis aja. Kalau ada daun pisang juga boleh pakai daun pisang, kebetulan aku nggak punya jadi aku pakai kertas roti. Lakukan lagi ya seperti tadi, ambil adonan secukupnya aja, kemudian kita rata-ratakan. Kalau sudah, ambil satu pisang, kemudian kita bentuk. Ujungnya kita bentuk menyerupai tangkai. Nah, seperti ini aja sudah. Lakukan ya sampai selesai. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, kemudian kita naikkan kuenya ya. Ini dikukus selama 15 menit dengan api sedang aja. Setelah 15 menit, pisang ungunya sudah matang, angkat dan kita tunggu dulu ya hingga dingin. Selanjutnya kita buat candil ketannya ya. Ini tepung ketan 250 gram, tambahkan garam setengah sendok teh. Aku aduk-aduk dulu. Lalu tambahkan air hangat 200 ml. Supaya cepat, ini aku uleni menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, ini adonannya sudah kalis. Sekarang akan aku bentuk. Siapkan wadah, masukkan tepung ketan sedikit supaya nggak saling menempel nanti. Lanjut, ini aku bulat-bulatkan. Untuk besarnya boleh disesuaikan dengan selera ya. Lakukan sampai semua adonannya habis.
Sebelumnya aku sudah rebus air sebanyak 800 ml sampai mendidih seperti ini, kemudian tambahkan gula aren sebanyak 250 gram, 1 lembar daun pandan. Ini kita rebus sampai gulanya larut ya. Setelah gulanya larut, angkat. Kemudian dengan panci yang sama, daun pandannya nih aku nggak buang, kemudian masukkan air gulanya. Ini aku saring ya supaya nggak ada kotoran yang ikut termasak. Kita rebus lagi sampai mendidih, tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Aduk-aduk. Selanjutnya aku masukkan candilnya yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk sebentar, lalu ini kita masak sampai mendidih dan candilnya mengapung. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung ketan 1 sendok makan, tepung beras 1 sendok makan, kemudian kita larutkan dengan sedikit air. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah mendidih dan mengapung, artinya candilnya sudah matang ya. Lalu masukkan tepung ketan dan tepung beras yang sudah kita larutkan tadi. Ini aku aduk lagi. Kemudian sambil kita aduk cepat ya, supaya nggak ada yang bergumpal. Ini bubur candilnya sudah matang, angkat dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat bubur ketan hitam ya. Ini air 1 liter yang sudah aku rebus sampai mendidih, lalu masukkan ketan hitam 150 gram yang sudah aku cuci bersih. Jadi langsung aja ya, ini nggak perlu direndam. Aduk-aduk. Kemudian kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku buka tutupnya, kita aduk-aduk dulu. Lalu matikan kompor, kita tutup lagi dan biarkan selama 30 menit. Setelah kita biarkan 30 menit, ini sudah mengental seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 400 ml. Ini kekentalan sedang aja ya. Aduk-aduk, kemudian kita hidupkan kompor, kita rebus lagi. Lalu ini aku tutup, kita rebus selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, aku aduk-aduk. Aku tambahkan gula pasir 100 gram, garam setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan tepung maizena 1 sendok makan, lalu ini kita larutkan dengan sedikit air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini aku masukkan, kita aduk cepat supaya nggak ada yang bergumpal ya. Nah seperti ini sudah, bubur ketan hitamnya sudah matang ya, angkat dan kita sisihkan dulu. Sekarang aku akan buat kuah santannya ya. Ini santan 500 ml, kekentalannya sedang aja, garam setengah sendok teh, tepung maizena 1 sendok teh, aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini kita rebus sampai mendidih, sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung maizenanya yang sudah kita larutkan tadi, aduk cepat. Kalau sudah, ini bisa kita matikan kompornya ya, dan tunggu dulu hingga dingin. Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam botol supaya kita mudah menuangkan ya, lalu masukkan ke dalam plastik klip. Ini ukurannya 6 x 10 cm, kemudian kita masukkan kira-kira setengah aja, atau boleh juga nanti disesuaikan ya. Ini kita lakukan sampai selesai. Sekarang kita buat bubur sumsumnya. Ini tepung beras 50 gram, tepung maizena 25 gram, garam 1 sendok teh, tambahkan santan. Ini santannya encer aja ya, sebanyak 1 liter, kita masukkan bertahap.
Kalau sudah rata, masukkan sisa santannya. Masukkan juga daun pandan 1 lembar. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai bubur sumsumnya mengental dan meletup-letup seperti ini. Ini dibiarkan dulu beberapa saat supaya buburnya benar-benar tanek ya. Kalau sudah baru boleh diangkat. Lalu buburnya kita masukkan ke dalam gelas takar supaya kita mudah ya menuangkannya. Kemudian kita masukkan ke dalam cup. Ini cupnya ukuran 450 ml. Untuk satu resep menghasilkan 4-5 cup aja. Jadi teman-teman bisa buat 2-3 resep tergantung kebutuhan aja ya. Pisang ungunya sudah dingin. Sekarang akan kita plating ya. Aku siapkan talenan yang aku alasi dengan plastik, kemudian ambil 1 pisangnya. Ini bagian ujungnya supaya benar-benar menyerupai tangkai, aku potong ujungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong tapi nggak lepas. Lalu kita letakkan di atas bubur sumsum. Nah, seperti ini hasilnya cantik ya. Lakukan sampai selesai. Kemudian kita tambahkan bubur candil, tambahkan juga bubur ketan hitam, dan sebagai garnish aku beri irisan pandan. Nah, ini dia pisang ungu bubur campurnya sudah jadi. Ini kita nikmati bersama kuah santan yang gurih. Ini enak banget, lembut, manis, cocok banget ya. Nanti kita sajikan untuk menu berbuka puasa atau untuk ide jualan takjil nanti ya di bulan Ramadan. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.